Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to talk to you today about faith. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini kita akan berbicara tentang iman. I see a man in the Bible that gives us a good lesson about how to trust God. Saya melihat ada seorang pria yang ada di dalam Alkitab yang memberikan kepada kita satu pelajaran yang luar biasa tentang bagaimana dia percaya kepada Tuhan. There's a man named Joseph, Pria ini bernama Yusuf. and he was the one that was the earthly father of Mary, the mother of Jesus. Dan Yusuf ini adalah bapa jasmanianya Tuhan Yesus ya, suami dari Maria. And he was a man of good reputation. Yusuf ini adalah seorang pria dengan reputasi yang baik. He was righteous, he was honest, he was a very wonderful person. Ia adalah orang yang benar, orang yang jujur, pribadi yang luar biasa, saudara. And we know that he was a carpenter. He worked with wood and he worked with cement. Dan Yusuf ini kita tahu bersama dia itu seorang tukang kayu dan juga sebenarnya dia ahli dalam mencampur bahan-bahan seperti semen. But we also know that he knew how to hear from God. Tetapi kita juga tahu Yusuf ini adalah orang yang peka, dia mendengar suara Tuhan. He was a kind man, a thoughtful man. He was like a perfect husband. Ia seorang yang baik, dia peduli dengan orang lain. Nah, Yusuf ini adalah tipe seorang suami yang sempurna. But he had to go through tests of life on this earth. Tetapi di Yusuf ini dia harus melalui beberapa ujian kehidupan pada saat dia hidup di muka bumi ini, saudara. And he is a good lesson for my life, for your life. Dan Yusuf ini kita bisa menarik pelajaran yang luar biasa dari kehidupannya ya. Baik saudara dan saya, kita bisa belajar dari Yusuf. Because if we're going to walk with Jesus, we need to learn how to trust God. Karena kalau kita mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. So let's look at the faith that this man had in God. Jadi mari kita lihat iman seperti apakah yang dimiliki oleh Yusuf ini. Bagaimana dia beriman kepada Tuhan, saudara. So we're going to read from Matthew chapter 1, verse 18 to 21. Nah, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Matius 1 ayat 18 sampai 21. Firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. The parents of Mary and Joseph would have chosen their children to get married.
Sesungguhnya orang tua, baik orang tua Maria maupun orang tua Yusuf, mereka lah yang memilih atau yang menjodohkan ya Yusuf dan Maria. And then Mary goes off to near Jerusalem to see her cousin Elizabeth. Nah, pada waktu itu Maria pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi sepupunya Elizabeth. And she comes home and she is pregnant and has a very strange story. Ketika dia kembali pulang ke rumah, dia sudah berada dalam keadaan sementara mengandung dan dia juga membawa kisah yang agak ganjil. She says, "An angel came to me and I am going to have a baby, the Son of God." Maria berkata, sesungguhnya ada malaikat yang datang mengunjungi saya dan saya ini mengandung dari Roh Kudus, mengandung anak Allah. Well, Joseph didn't know what to think about this. Nah, Yusuf tidak tahu bagaimana memikirkan hal ini, saudara. He knew that a virgin would have a baby and the baby would be the Messiah. Karena Yusuf dia juga mengetahui bahwa akan ada seorang perawan yang akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan Sang Mesias. But Joseph is like you and I. Tetapi Yusuf sama dengan saudara dan saya. He doesn't mind if something happens way far away, but when God does something right here, it's difficult to accept. Bagi Yusuf, wah tidak apa-apa jika Allah melakukan sesuatu yang luar biasa asal di jauh-jauh sana. Jangan di dekat-dekat sini. He knew the scripture which is in Isaiah chapter 7 verse 14. Karena Yusuf dia mengetahui kitab suci, yaitu seperti yang terdapat di dalam Yesaya 7:14, Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yeah, that's a wonderful promise. Bukankah itu janji yang luar biasa? But not for you and I, someone else. Tetapi janji itu bukan untuk saya dan bukan untuk Anda, itu untuk orang lain. And we read in verse 20, it says, well, Joseph thought about this. He made decisions. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20 dari Matius pasal 1 tadi, di situ si Yusuf itu dia mempertimbangkan maksud itu, dia memikirkan tentang, merenungkan hal itu. Now, did he think about this for 5 minutes or a whole day, a whole week? Apakah si Yusuf ini memikirkan atau merenungkan hal ini selama 1 jam mungkin, atau selama 1 hari, atau mungkin selama 1 minggu? Did he have trouble sleeping at night because of this problem that was in his life? Apakah Yusuf mengalami kesulitan untuk tidur karena masalah yang sementara dia hadapi ini, saudara? His whole life seems like it's ruined. Sepertinya seluruh kehidupannya hancur berantakan. He's got a wife that is already got a baby. Dia ini sudah punya calon istri dan calon istri ini ternyata sudah mengandung, ada bayi dalam kandungannya. Now he could divorce her. Yusuf bisa saja menceraikan Maria. He could have her killed. Bisa saja Yusuf mengizinkan Maria itu dibunuh. Or he could take her as his wife. Atau Yusuf bisa menerima Maria sebagai istrinya. Now remember, he's a kind and wonderful man. Ingat baik, saudara, Yusuf ini adalah seorang pribadi yang sangat baik, pribadi yang luar biasa. So he says, I'll just quietly divorce her and it's all over. Maka Yusuf ini berpikir, oke, baiklah, saya diam-diam aja menceraikan Maria. But we read that an angel came and visited him during a dream. Tetapi kita membaca di dalam kitab suci bagaimana kemudian malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpinya, saudara. And here is the first test of his faith. Nah, ini adalah ujian yang pertama atas iman Yusuf. Does he believe his dream and this angel, or does he do his own life? Apakah Yusuf percaya dengan mimpi yang dia peroleh ataukah dia hanya mempercayai dengan kehidupannya sendiri? You and I face situations like this in our life. Saudara, saya dan saudara kita menghadapi situasi yang seperti ini dalam hidup kita. Do I do what I think God says, or do I do what seems the right thing on this earth? Apakah saya akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan, ataukah saya memilih untuk melakukan apa yang sepertinya baik di pemandangan saya untuk saya jalani di hidup ini? All of Joseph's friends would have said, divorce her, that's good. Semua teman-teman Yusuf akan menyarankan Yusuf untuk sebaiknya adalah lebih baik kalau kamu ceraikan saja Maria. Or
Joseph, if you take her, you take all the shame and all the sin upon your own life. Tetapi Yusuf, kalau kamu menerima Maria, itu artinya kamu juga akan menanggung segala rasa malu dan aib ini dalam dirimu sendiri. Well, Joseph believed God. Tetapi Yusuf percaya kepada Tuhan. And even though it seemed wrong, he did what God said to do. Dan sekalipun kelihatannya salah, tetapi dia melakukan apa kehendak Tuhan, saudara. I'm sure his parents were very unhappy. Saya yakin orang tuanya Yusuf pasti sangat tidak bahagia dengan keputusannya ini. All the town would talk about this situation. Semua orang di kota itu akan membicarakan, memperguncingkan ya tentang perkara ini. But he trusted that God was doing something special. Tetapi Yusuf percaya bahwa Tuhan sementara melakukan hal yang istimewa. Let's read Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia Tuhan akan meluruskan jalan. Yes, trust in the Lord with your whole heart. Ya, saudara, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, saudara. And don't look at all the circumstance and say it is wrong. Dan jangan Anda hanya terfokus melihat keadaan-keadaan di sekitarmu yang semuanya kelihatan salah. Joseph took Mary by faith in God. Yusuf menerima Maria dengan iman kepada Tuhan. He did not look at what he was thinking, but he trusted God. Yusuf tidak melihat akan apa yang ada dalam pikirannya, tetapi Yusuf percaya kepada Tuhan. But this brings us to a second test, a big problem. Tetapi hal ini membawa kita kepada ujian yang kedua. Ada masalah besar. Let's read the prophet Micah chapter 5 verse 2. Kita baca di dalam Mika pasal 5 ayat pertama, dalam bahasa Inggris ayat yang kedua, dalam bahasa Indonesia ayat pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Now Joseph knew this prophecy. Yusuf tahu betul nubuatan yang tertulis dalam Mika 5 ayat 1 ini, saudara. Messiah was to be born in Bethlehem. Bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. But Joseph and Mary live in Nazareth. Tetapi Yusuf dan Maria mereka tinggal di Nazaret. It was a long 4 days journey to get to Bethlehem. Dari Nazaret ke Bethlehem itu lumayan panjang perjalanannya 4 hari, saudara. And the baby has to be born in Bethlehem. Dan bayi itu harus lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuatan, saudara. So Mary is 7 months and Joseph still believes God. Dan pada waktu itu usia kehamilan Maria sudah 7 bulan, saudara. Dan Yusuf masih tetap percaya kepada Tuhan. 8 months and Joseph still believes God. Memasuki usia kehamilan 8 bulan sudah dekat melahirkan, tetapi Yusuf masih tetap percaya kepada Tuhan. Now the baby will come in just 3 or 4 weeks. What is Joseph going to do? Nah, sekarang tinggal 3-4 minggu ke depan lagi bayinya sudah akan lahir dan mereka masih di Nazaret, saudara. Jadi apa yang harus Yusuf lakukan? Joseph doesn't have a lot of money. Yusuf tidak punya uang banyak. He does not plan to go to Bethlehem. Dia tidak punya rencana untuk pergi ke Bethlehem yang lumayan jauh itu, saudara. But if the baby is born in Nazareth, then Mary is a liar and Joseph did not hear from God. Tetapi jika bayi itu lahir di Nazaret, itu artinya Maria itu seorang pembohong. Have you ever faced things like this in your life? Saudara, pernahkah Anda menghadapi situasi seperti ini di dalam kehidupan? Where it seems like everything is going wrong? Ketika segala sesuatunya kelihatannya salah, keliru, tidak pada tempatnya. I remember sitting beside my wife's bed and the doctor said she was dying. Saya teringat pada waktu itu istri saya sementara sekarat dan saya ada duduk di samping istri saya. Dokter saya berkata sebentar lagi istrimu akan meninggal. She had a disease that they could not stop. Istri saya ada menderita satu penyakit yang tidak bisa diobati oleh para dokter ini. And we had 3 children. The youngest was only 3 months old. Kami sudah punya 3 anak dan anak kami yang paling muda baru umur 3 bulan, saudara.
And I sat beside that bed and I was crying out to God. Pada waktu itu saya duduk di samping istri saya yang terbaling lemah ini dan saya berseru berteriak kepada Tuhan. God, this is not right. This can't happen. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan ini sepertinya salah, tidak mungkin hal ini terjadi. The promises you made me have not been finished yet. Tuhan, janjimu kepada saya belum pula tergenapi sampai saat ini. And yet everything is coming to an end. We are facing death. Dan tapi kelihatannya segala sesuatunya ini akan berakhir dan kami sementara berhadapan dengan kematian. How do I believe God in His Word now? Pada masa itu, bagaimana saya bisa mempercayai firman Tuhan? It was hard. Sulit, berat, saudara. But God came down and did a miracle. Tetapi Tuhan datang dan melakukan mujizat. She was healed within an hour. Istri saya sembuh cuma dalam jangka waktu 1 jam, saudara. And that was 43 years ago. Dan kejadian itu terjadi pada 43 tahun yang silam. We have now been married 50 years. Dan saat ini kami sudah menikah, umur pernikahan kami sudah 50 tahun. She is still alive. Istri saya masih hidup sampai sekarang. The doctor, the world said she will die. Para dokter dunia berkata istri saya akan segera meninggal pada waktu itu. But God said something different. Tetapi Tuhan berkata yang lain. And I am so thankful for the Word of God and that He's given me enough faith to follow Him. Dan saya sungguh bersyukur dengan firman yang Tuhan berikan kepada saya. Bahkan Tuhan memberikan saya iman yang cukup untuk tetap terus mengiring Dia. So what is Joseph going to do in his situation? Jadi di dalam situasi ini apa yang akan Yusuf perbuat? Let's read Isaiah chapter 50 and verse 10. Kita baca di dalam Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Yes, do we really fear God and trust Him? Saudara, apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? By all natural means, it looks like Mary's baby cannot be the Messiah. Secara alamiah tidak mungkin bayi Maria itu menjadi Mesias. All that man has done says, this is impossible. Secara manusiawi, saudara, hal ini adalah tidak mungkin, mustahil. So what is Joseph going to do? Jadi apa yang Yusuf harus lakukan? He looks at Mary and he says, I still believe God. Yusuf memandang Maria dan dia berkata, saya sampai saat ini masih tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. And then the announcement comes from Caesar. Maka kemudian terdengarlah suatu perintah atau pengumuman dari kaisar pada waktu itu. Can we read that in Luke chapter 2 and verse 1 and 3 to 5? Dan mari kita lihat perintah seperti apa yang keluar pada waktu itu. Tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat ketiga, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Oh, here are two people that are happy with Caesar. Nah, di sini kita bertemu dengan dua orang yang senang, yang bahagia dengan perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar. Joseph now has to go to Bethlehem now. Sekarang Yusuf harus pergi ke Bethlehem. He has to go and Mary is going with him. Dia harus pergi dan juga Maria harus ikut dengannya. He had no plans to go, but now God has made a different decision. Yusuf tidak punya rencana untuk pergi ke Bethlehem, tetapi sekarang Tuhan membuat suatu keputusan yang berbeda. Now they were poor. Mary probably walked all 4 days. Mereka ini dari keluarga yang miskin, jadi kemungkinan mereka itu harus berjalan kaki selama 4 hari, saudara.
But she was a strong young lady. She was maybe 15 years old. Tetapi Maria seorang wanita yang kuat pada waktu itu, mungkin dia kira-kira berumur 15 tahun. All they know is that they have to get to Bethlehem now. Apa yang mereka ketahui, yang mereka harus lakukan adalah harus pergi ke Bethlehem saat itu juga. This would really build Joseph's faith because God moved him to Bethlehem. Hal ini sungguh membangun imannya Yusuf, karena Yusuf harus pergi ke Bethlehem saat itu juga. But everything has been just natural. No supernatural miracles have taken place in Joseph's life yet. Tetapi saat itu yang terjadi dengan kehidupan Yusuf adalah hal-hal yang biasa-biasa saja, yang alamiah saja. Belum ada hal yang luar biasa atau supernatural terjadi dalam kehidupan Yusuf. So they are in Bethlehem and they are in a stable and the baby is born. Maka tibalah mereka di Bethlehem, mereka ada di kandang dan sudah tiba saatnya untuk bayi itu lahir. And we read in Luke chapter 2 verses 15 and 16. Dan kita baca di dalam Lukas 2 ayat 15-16, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. So Joseph's beside Mary in the stable and he hears people coming. Jadi ada Yusuf di situ dan juga ada Maria di sampingnya, mereka sementara berada di kandang dan mereka mendengar suara ada orang-orang yang datang. And here's the shepherds come and say, we have seen angels. Dan ternyata ini ada para gembala yang berkata kepada mereka, kami bertemu dan melihat para malaikat. Now Joseph is realizing this is really all of God. Maka di sini Yusuf pun menyadari bahwa benar, sungguh ini adalah karya pekerjaan Tuhan. And he sees the shepherds worshiping Jesus as the Messiah. Dan Yusuf pun melihat bagaimana para gembala sujud dan menyembah bayi Yesus yang adalah Mesias. And 8 days later, Anna and Simeon also declare that the baby is the Messiah. Bahkan 8 hari sesudah itu, bahkan ada Hana dan Simeon yang mendeklarasikan bahwa inilah sang Mesias. And later the wise men come and they want to see the baby. Dan selanjutnya ada orang-orang Majus juga yang datang untuk melihat bayi ini, bayi Yesus. Jesus was less than 2 years old at this time. Pada waktu itu kira-kira Yesus berumur kurang dari 2 tahun. And Joseph has another dream. Dan Yusuf pun menerima mimpi yang lain. An angel tells him, go to Egypt. Herod wants to kill Jesus. Malaikat menyuruh Yusuf untuk pergi ke Mesir karena Herodes hendak membunuh bayi Yesus. Well, the gifts that the wise men brought would have paid for the trip for them to go to Egypt. Nah, persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus itu, itulah yang membiayai perjalanan mereka ke Mesir dan bahkan selama mereka tinggal di Mesir. But do you see how God is working in Joseph's life? Tetapi dapatkah saudara Anda melihat cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan seorang Yusuf? God told Joseph to take Mary, that this was something God was doing. Tuhan menyuruh Yusuf untuk membawa Maria karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan sementara lakukan. Then when everything was impossible, God says, go to Bethlehem. Dan ketika segala sesuatunya kelihatan mustahil, Tuhan menyuruh mereka pergi ke Bethlehem. And the shepherds come and declare what God is doing. Para gembala datang dan mereka mendeklarasikan, menyatakan tentang pekerjaan Tuhan. The wise men come and declare this is the Messiah. Bahkan orang-orang Majus mereka juga datang dan mendeklarasikan, inilah bayi Yesus, inilah sang Mesias. So when Joseph has this dream, he trusts God again. Jadi ketika Yusuf pun menerima mimpi, dia pun tetap masih terus percaya kepada Tuhan. It seems wrong. Why go to Egypt if Jesus is to take care of Israel? Ini kelihatannya keliru ya, mengapa harus pergi ke Mesir? Karena Tuhan Yesus itu sesungguhnya harus datang kepada orang Israel. But God spoke and Joseph had faith. Tetapi Tuhan sudah berfirman dan Yusuf punya iman mentaati firman Tuhan itu. For you and I, do we have faith to trust God? Saudara, Bapak, Ibu, saya dan saudara, apakah kita punya iman untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan?
God might speak to you with a dream. Mungkin Tuhan berbicara kepada Anda lewat mimpi, saudara. He may speak through His Word to you. Mungkin Tuhan berfirman kepada Anda lewat firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. He may speak to a voice in your mind. Mungkin Tuhan berbicara lewat suara yang ada di dalam pikiranmu. However He speaks, do we believe what God says? Bagaimanapun atau apapun cara yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita, apakah kita sungguh mendengarkan suaranya? We must believe our salvation depends upon it. Kita harus percaya karena keselamatan kita itu bergantung kepada kepercayaan kita ini. Because God said, call upon the name of Jesus and you will be saved. Firman Tuhan berkata, berserulah, panggilah nama Yesus maka engkau akan diselamatkan. Do we trust His Word? Saudara, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada firman-Nya? I know that Jesus is in my heart because I've trusted God. Saya percaya Yesus ada di dalam hati saya karena saya punya iman, saya percaya kepada Tuhan. And I've called upon the name of Jesus. Dan saya berseru memanggil nama Yesus. Can we read 2 Chronicles 20, verse 20? Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Oh yes, believe the Bible, believe what God has said. Ya, saudara, percayalah kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. And Romans 8:28 is another good one. Dan ada satu lagi firman Tuhan yang luar biasa di dalam Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Because of this verse, I can believe whatever God says. Oleh karena firman Tuhan ini saya dapat mempercayai akan segala apa yang Tuhan katakan. Because if He says it, He will do it. Karena Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Tuhan pasti melakukannya, saudara. God told Abraham He would deliver Israel from Egypt. Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. And later when Moses was ready to deliver the people, the miracles started. Dan ketika Musa siap untuk menyelamatkan umatnya, dimulailah mujizat demi mujizat, saudara. Moses trusted God and God did the work. Musa percaya penuh kepada Tuhan dan Tuhan melakukan karyanya. God is with you and I if you've called upon Jesus. Saudaraku, Tuhan menyertai saya dan saudara jika saudara berseru memanggil nama Yesus. So trust Him Saudara, percayalah kepada Tuhan and have faith. dan milikilah iman. Faith is doing it without seeing it. Iman artinya kita melakukan sekalipun kita belum melihatnya. And Joseph was a man of faith and believed God. Dan Yusuf adalah seorang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. So I hope this helps you to be willing to trust God in everything that happens. Saya sangat berharap kisah ini bisa membantu Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan terlepas dari apapun yang terjadi di dalam hidupmu. God bless you and have a wonderful walk today in faith. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan kiranya sepanjang hari ini Saudara memperoleh perjalanan iman yang luar biasa bersama Tuhan. Sekarang waktu